Truk dan alat berat memecah sepi. Akses mulai terbuka, kampung tak lagi sunyi. Tapi membaca dan menulis masih menjadi getir yang terjaga. Ketika kehidupan modern datang, mereka hanya menjadi penonton. Semoga situasi ini tak hanya mengambil tragedi sebagai nafas. Perayaan untuk kemudian mengutuk pembangunan yang hanya berujung peminggiran. Semoga. Coba tulis lari. La, L, A, la, R, I, R, I. Hah? L, L. Wah. El balik itu. Wah. Balik. Sudah. R lagi. R. Ya. Wah. I. Wah. Itu I. Ya, oke. Terima kasih sudah benar. Ayo turun. Di setiap tempat itu konsep pendidikan kami itu berbeda-beda. Kalau di sini kita mencoba keluar dari tekanan-tekanan formalitas. Artinya bagaimana pendidikan itu bisa menyenangkan bagi anak-anak, bisa menghibur dan mereka sukai seperti itu. Oke. Kedepannya diharapkan mereka mampu mengelola kampung mereka sendiri. Jadi aplikasi baca tulis dan berhitungnya sampai jenjang-jenjang selanjutnya nanti itu digunakan untuk pengembangan wilayah di sini. Itu kisah rekanku, Habibi. Kali ini cerita dari sudut pandangku. Namaku Fawas. Aku adalah guru dari Sokola, sebuah lembaga pendidikan bagi komunitas adat. Coba, ada yang tahu kah hari ini tanggal berapa? Tanggal 1. Wis? Tanggal 3. Tanggal 3, Pak. Nah, itu sudah. Aku dan Habibi bertugas di tempat yang sama, Kampung Mumugu Batas Batu, Kabupaten Asmat, Papua. Setelah mengikuti literasi dasar selama 6 bulan, kami melanjutkannya dengan literasi terapan. Literasi terapan itu bagaimana kemampuan literasi yang mereka punya bisa diterapkan di kehidupan keseharian, tepat guna seperti mereka ke transaksi, surat menyurat, atau hal-hal semacam itu. Jadi kemampuan literasi mereka sudah bisa dipakai langsung. Mereka kini sudah menguasai baca tulis, tak sampai 6 bulan. Padahal sebelumnya tak kenal huruf sama sekali. Hak dasar yang baru mereka dapatkan berpuluh tahun kemudian. Ketertinggalan yang harus dibayar mahal. Ketika kehidupan masyarakat di sini yang pemburu meramu, masuk perubahan, sudah ada ekonomi, masuk transaksi uang,
itu mereka seperti shock kultur seperti itu kan. Jadi mereka kaget ketika ada arus ekonomi kapital masuk sini, sementara kehidupan mereka sebelumnya tidak mengenal uang, maksudnya tidak mengenal uang, mereka makan dari hutan, lauk dari sungai atau dari hutan, seperti itu seterusnya. Nah, ketika ada uang masuk di sini, itu tantangan yang terbesar bagi mereka, bagaimana mereka bisa menjadi tuan di kampung sendiri, di tanah sendiri. Gitu. Jadi literasi terus, kemampuan literasi terus ditingkatkan supaya mereka setidaknya bisa beradaptasi dengan perubahan yang terlalu cepat ini bagi mereka. Kini, masyarakat harus hidup berkawan perubahan. Posisi Mumugu yang berada di antara Kabupaten Asmat dan Duga dianggap strategis sebagai jalur perdagangan. Sejak tahun 2011, jalan dan pelabuhan mulai berdiri. Literasi menjadi kebutuhan dasar untuk berperan aktif menyikapi perubahan yang terjadi. Bersama teman-teman. Saya kemarin naik dari pasir. Dan untuk itulah aku berada di sini, mengenalkan mereka huruf dan angka. Usia siswa di sini beragam. Dari 8 hingga lebih 20 tahun dengan kebutuhan dasar yang sama. Begini saja, terima kasih Pak Guru. Ya. Tidak di sekolah, baru saja. Dulu pernah sekolah tapi tidak tahu baca. Baru saja kami tahu baca, tulis sedikit. Guru-gurunya takaruan masih di kampung bawah, Mumugu 1. Guru-gurunya kurang bagus, tapi guru ini bagus. Kami semua tahu baca dari sini. Mereka makin kenal uang sejak kapal barang sering bersandar. Memanfaatkan tenaga menjadi kuli di pelabuhan. Supaya kami harus tahu kan. Kami harus tahu bahwa ini bagaimana baginya, seperti apa, menjadi berapa. Macam kita bongkar barang itu tidak tahu bagi. Macam kita tidak bongkar barang dapat uang 2.040.000 misalnya. 40.000 bagi uang 2.004.000 bagi 40.000 biasanya dapat 50.000 saja. Kami tidak tahu. Jadi dulu sering tipu-tipu. Iya, sering tipu-tipu. Allah, gula. Di sekolah ini, saya tetap mengajar bersama Habibi. Ia mengajar baca tulis, mendampingi anak-anak yang belum tersentuh literasi dasar sebelumnya. Selain kami juga ada Bu Maria, kini mulai membina TK. Ceritanya pertama, itu saya diminta oleh Pastor Hendrik untuk datang membantu di sini. Karena keprihatinan bahwa banyak di sini anak-anak peserta didik, tetapi tidak ada guru. Hanya yang menjadi masalah, kami datang ke sini belum ada SK-nya. Hanya berjalan dengan nota tugas per 1 September 2012. Bu Maria adalah seorang guru PNS yang diminta keuskupan untuk bertugas di sini. Ada sekitar 60 siswa yang terdaftar di TK, menggenapi 40-an lainnya pada kelas literasi dasar dan terapan. Lukas! Sebagai orang luar, tantangan lain bagiku soal adaptasi. Perkelahian anak biasanya akan berujung pada kegeraman orang tua.
Nah, sudah. Sini kasih salam, minta maaf. Tangan. Lepas. Ya, benar. Ini simpan. Salam. Nah, minta maaf ya. Sudah. Biasalah main sesama teman, kadang ada baku saling ganggu, berkelahi. Baru di sini berkelahinya ya biasa, tidak pernah tangan kosong. Minimal bawa batu, parang, panah, begitu. Dan kalau masih belum puas, panggil orang tua datang ke sini bawa panah, marah-marah di sini. Ya, kita tantangan utama sih itu. Karena itu aku berusaha menyesuaikan diri pada kebiasaan mereka. Belajar efektif hanya dapat tercipta atas dasar keinginan bersama dengan rasa kenyamanan serupa. Salah adalah hikmat Allah. Pembacaan dari surat Kegunaan belajar pun harus sekian mereka rasakan. bukan Yahudi. Tiap minggu kini anak-anak secara bergilir membaca Alkitab dan doa umat di gereja. Pekan ini waktunya Titus dan Emma. Jadi yang baca-bacaan di gereja itu murid-murid di sekolah. Ketika anak-anak sudah mulai tampil, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat merasa senang gitu. Oh, ternyata sekolah manfaatnya sudah bisa langsung terasa. Jadi Perubahan tak bisa dihentikan. Ia hanya bisa dihadapi atau diperam dengan resiko membusuk di dalam. Aku menghadapinya. Kami menghadapinya. kita ukur luas kita punya sekolah. Tarik lagi sedikit. 8. Berapa meter? 8. Nah, tulis Dani. 8 meter. Kita ukur luas kita punya sekolah. Tadi yang kelompok 1 pegang ini siapa tugas? Nah. Salah satu syarat pendidikan bagi mereka dengan memberikan materi yang rasional dan terjangkau oleh pemikiran maupun kemampuan mereka. Stop di ujung papan situ. Kasih paling begitu. Tak ada gunanya memaksakan kurikulum nasional di sini. Batas ini. Coba baca ini. Ini di sini. 8. Berapa meter? Tulis Dani. Derasnya arus pembangunan beriringan dengan cepatnya peralihan lahan. Dalam waktu singkat, mereka dihadapkan pada banyaknya perputaran uang. Salah satu hal yang menjadi problem di sini adalah sengketa lahan. Sengketa lahan, perebutan lahan atau saling klaim lahan, jual tanah dengan harga murah, dengan luasan yang tertentu, tapi di bawah luasan karena mereka tidak tahu satuan luasan, ukur panjang, ukur lebar untuk menghitung luas. Jadi ya itu, sering ketipu untuk ukur-ukur luasan mereka punya tanah. Jadi dijual dengan harga murah karena luasan yang real tidak sesuai dengan yang disebutkan tertulis dari perjanjian jual beli. Mengukur wujud pembelajaran paling rasional bagi kehidupan mereka. Di jalan. Inilah salah satu bentuk literasi terapan. Tarik lagi sedikit. 27 meter. 27 meter, weh. Meter. Dulu kan kami tidak tahu. Karena kami belajar meter. Misalnya ukur tanah itu 20 meter persegi saja, dapat 5 juta saja. Main tipu. Kalau sudah hafal semua nanti meter seperti biasa, tidak main tipu lagi.
Kampung Mumugu Batas Batu mulai dibuka tahun 2003, setelah dimekarkan dari Kampung Mumugu Bawah. Di sini, pengertian maju seringkali diartikan sama persis dengan modernitas peradaban kota besar. Konsep pembangunan orang Asmat disamaratakan dengan penduduk di Jawa pada umumnya. Padahal mereka belum tahu, atau bisa jadi belum mau dengan yang ditawarkan dunia luar. Karena macam yang bangunan-bangunan ini, saya sekarang bingung. Mereka tidak bawa lapor sama saya bahwa saya ada di sini. Tapi juga mereka ini proyek ini mereka alihkan ke sana, kota sana. Jadi tahu-tahu sudah bangun jalan, sudah bangun pelabuhan, itu masyarakat? Kami tidak tahu. Masyarakat tidak tahu? Iya, masyarakat tidak tahu, makanya terpaksa saya ada raba-raba. Pendidikan kini yang menjadi senjata mereka untuk menghadapi keadaan. Salah satu tokoh masyarakat yang sadar pentingnya pendidikan, Lukas Suabra. Ia salah satu warga paling dekat dengan kami. Tinggal kurang perahu, kalau ada perahu lagi dari kapsul. Ia seorang polisi sekaligus tokoh berpengaruh di sini. Kesadaran anak-anak untuk sekolah kini dilihatnya makin tumbuh. Dia sudah mulai merasa ya bahwa ke depan nanti ketika pembangunan ini sudah mulai berjalan dan berkembang di sini pembangunan itu, dia sudah mulai mengerti bahwa bisa-bisa dia punya hak, apa yang menjadi wilayah dari dia bisa-bisa diambil kalau dia tidak sekolah dan tidak mengetahui tentang sekolah itu seperti apa atau belajar membaca yang baik itu. Sebagai orang baru, kami sering meminta masukan darinya tentang pendekatan masyarakat. Aku selalu mendapatkan banyak pelajaran dari tempat penugasan. Alasan yang membuatku terus memilih jalan ini. Terutama tentang bagaimana pola hidup sederhana masyarakat, dan terutama kita selalu dengan anak-anak ya. Konsep kebahagiaan anak-anak itu yang selalu saya terapin di kehidupan keseharian akhirnya. Jadi nggak pikir panjang. Yang penting hari ini bahagia, nanti diomelin bapaknya gitu. Yang penting sekarang bahagia dulu. Kita seneng-seneng main-main, nanti pulang diomelin ya udah. Itu mah nanti dulu. Yang penting sekarang kita seneng-seneng dulu. Aku menjadi relawan sekolah sejak tahun 2011 usai menyelesaikan S1 Teknik Mesin di Universitas Gadjah Mada. Penugasan pertamaku bersama orang rimba di Jambi. Seraya bertugas, aku melanjutkan studi master di jurusan Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Sepulang dari Asmat, sidang tesis sudah menunggu. Akan terus di jalur ini karena nggak terlalu muluk-muluk, tapi bisa sedikit bisa bermanfaat lah bagi masyarakat. Sedikit aja, karena begitu saya selalu beri manfaat sedikit ke masyarakat, tapi masyarakat yang saya datengin kasih banyak manfaat ke saya, kasih banyak pelajaran ke saya. Mohon pamit. Kami berterima kasih sudah diterima di sini dan kami minta maaf kalau ada kesalahan. Tiap wilayah memiliki nilai yang patut dijaga dan dikembangkan. Metode belajar pun harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat. Kami menyebutnya sekolah untuk kehidupan. Gagasan kami diterima dengan baik di sini.
Pastor Hendrik dari Keuskupan Agats menginisiasi rencana pembangunan sekolah alternatif tersebut. Seperti yang kayak udah kita bicarakan waktu itu kan tentang sekolah yang kontekstual sesuai ke Betul. adat mereka, juga tidak ketinggalan dengan pendidikan formal Modern, ya modern. Ya, Nah, kita. jadi konsep bifak-bifak itu seperti itu pasti. Ya, betul. Saya ya artinya arahnya ke sana, dan bagaimana konsep sekarang juga modern. Tapi saya kira benar bahwa bagaimana pendidikan itu tidak membuat anak alienasi Ya. atau tersingkirkan dari dunianya yang sebenarnya. Dan bagi saya dunia ini sekaligus menjadi laboratorium. Lingkungan alam ini menjadi laboratorium pendidikan bagi dia. Ini satu kasihkan. Oh, jangan potong lagi. Jangan sudah. Lahan puluhan hektar ini milik Keuskupan Agats. Secara administratif, sekolah ini nanti berbentuk formal, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Tempat belajarnya akan berbentuk pondok-pondok. Di sini akan dibangun satu ruang untuk belajar, atau dalam bahasa Asma disebut isi cem, untuk tempat belajar. Saya pernah mengatakan dulu kami tidak butuh gedung, kami butuh ruang untuk belajar. Dan inilah ruang kami, gedung kami sudah ada. Ibadah minggu ini istimewa karena mengundang aku dan Habibi yang notabene berbeda keyakinan untuk menghadiri misa di gereja. Titus dan Emma menjalankan tugas mereka menyampaikan pesan Tuhan lewat ilmu yang baru mereka dapatkan, membaca. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Mereka menjadi belati, pemutus rantai buta aksara yang selama ini membelenggu. Persaudaraan antar bangsa, marilah kita mohon. Tim sekolah mohon pamit karena sudah program dari Keuskupan yang kami jalankan di sini. Keuskupan minta kami 6 bulan, jadi dari September hingga Februari. Kami berterima kasih sudah diterima di sini dan kami minta maaf. Senang dan sedih melebur hari ini. Semoga ini suatu perpisahan yang patut diingat, yang membawa kebaikan di masa depan. Aduh, mereka menangis. Belajar baik-baik. Setiap komunitas seharusnya berhak menentukan sendiri mereka mau kemana dan punya kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri dalam menentukan jalan hidup. Kita tak boleh mencabut manusia dari akarnya. Anak-anak di sini semua rata bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Apapun itu bentuknya, nanti Pastor Hendrik seperti apa bentuk pendidikan yang dia inginkan, tapi yang jelas seperti bapak-bapak di sini sering bilang, anak kita jadi manusia, maksudnya manusia ya yang memanusiakan manusia, begitu sudah. Pak Guru bilang belajar yang baik saja, tidak boleh bermain banyak kalau sekolah untuk
menjadi manusia. Ini sebuah usaha mengubah cerita. Aku percaya semua ada takdirnya. Tapi mengapa manusia disebut makhluk paling sempurna? Rasanya karena kita punya akal untuk terus berusaha.